Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa, tanggal 29 November 2022, dalam masa Advent yang pertama. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, siapakah yang dapat menduga kedamaian macam apakah yang akan dialami oleh umat-Mu? Kami mohon semoga kami Kau perkenankan memandang Dia yang dipenuhi oleh Roh-Mu, ialah Yesus Kristus Putra-Mu. Dan semoga berkat kemurahan hati-Mu, kami dapat memahami kehendak-Mu atas diri kami, baik sekarang maupun pada waktu yang akan datang. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hasil Selasa dalam masa Advent yang pertama, diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 21 sampai 24. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hati-Mu. Semua telah diserahkan kepada Aku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapa. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, namun tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bersyukur adalah merupakan hal yang sangat penting dan urgen dalam hidup orang-orang yang mengaku diri sebagai murid Kristus. Atau bersyukur merupakan sesuatu yang harus selalu dikumandangkan oleh setiap orang yang mengaku diri sebagai orang Katolik. Kita dinasihati agar mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang Allah kehendaki. Di dalam ucapan syukur sudah selayaknya kita mempunyai alasan untuk bersyukur. Bersyukur tanpa alasan yang jelas adalah ucapan kosong di bibir.
melihat ke-70 murid pulang dapat sukacita. Yesus bergembira dalam roh dan bersyukur. Yesus bersyukur kepada Bapa dengan dua alasan. Pertama, karena karunia Allah bagi para murid yang mengenali Yesus Kristus berkuasa menaklukkan kuasa iblis. Pengakuan mereka, setan-setan takluk dalam nama Yesus, adalah pengakuan kedaulatan dan kuasa yang dimiliki Yesus. Yesus bersyukur atas pemahaman mereka itu. Kedua, Yesus bersyukur kepada Bapanya karena Allah berkenan kepada mereka. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Hanya mereka yang terpilih, yang dikaruniakan kesempatan untuk melihat yang tidak dilihat oleh orang lain, telah melihat kuasa Allah bekerja." Yesus yakin bahwa Bapa sendiri yang menguatkan rahasianya bahwa Yesus adalah Tuhan yang berdaulat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bersyukur adalah tindakan yang muncul dari dalam diri seseorang karena mengalami Tuhan dan menerima anugerahnya. Tindakan syukur nyata dalam bentuk pengakuan atas kuasa dan kedaulatan Tuhan atas segala perkara. Jadi, jangan asal bersyukur. Bersyukurlah karena kita telah melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang berdaulat dan berkuasa atas hidup kita. Bersyukurlah karena Bapa berkenan mengaruniakan dan menyingkapkan kemuliaan dan kuasa Yesus, sehingga kita dapat melayaninya. Kita adalah orang-orang yang Allah perkenankan untuk menikmati segala karunia-Nya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka masa Advent merupakan kesempatan yang bagus bagi kita untuk kembali menelisik perjalanan hidup kita selama ini, sampai sejauh mana seluruh kehidupan kita selalu diwarnai dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah karena Allah selalu menyertai kita. Masa Advent merupakan masa emas yang diberikan oleh gereja kepada kita untuk mengoreksi kembali perjalanan hidup kita, menyangkut hubungan kita dengan Sang Pencipta yang kita imani sebagai Juru Selamat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, oleh karena itu, hendaklah masa Advent yang merupakan kesempatan untuk merenungkan kasih karunia Allah yang mau mendatangi umatnya dalam wujud manusia. Sungguh kita pergunakan dengan baik untuk merenungkan perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Dan kalau kita menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kita selama ini kita kurang bersyukur kepada Tuhan, kita lebih banyak berkeluh kesah, kita lebih banyak melarikan dari diri kepada Tuhan, maka tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Pintu pertobatan terbuka lebar-lebar untuk menyongsong Dia yang mau mendatangi, menawarkan rahmat keselamatan kepada kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita berlangkah bersama merenungkan perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya selama masa Advent ini. Semoga pada akhirnya kita bersyukur bersukacita
dengan menyambut kedatangan Sang Penyelamat pada saat kita merayakan pesta Natal nantinya. Semoga permenungan saya ini semakin menghantar kita untuk selalu menyadari dan menyadarkan kita untuk selalu bersyukur dalam seluruh kehidupan kita dalam segala situasi apa saja. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.